Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi HKBP Denpasar pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur karena Engkau Tuhan masih berkenan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu sebelum kami melaksanakan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini yang diangkat dari Filipi pasal 4. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Topik kita atau judul kita saat ini adalah jangan khawatir. Bapak Ibu, saudara terkasih, siapa di sini kita tidak pernah khawatir? Semua pasti akan menjawab, semuanya pernah. Itu ada hal-hal yang lumrah sebagai manusia yang biasa. Tentu dia akan menghadapi atau mengalami situasi khawatir. Tetapi bisakah rasa khawatir atau kekhawatiran bisa membuat kita menjadi rusak, hancur? Bisa. Kalau kita fokus kepada hal kekhawatiran tersebut. Nah, jangan khawatir di sini artinya adalah bukan berarti rasa khawatir itu menjadi hilang. Kita mengerem atau mencopot rasa khawatir itu dalam diri kita, tidak, bukan. Jangan khawatir dalam hal ini adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan selalu dalam hidup kita masing-masing. Karena memang pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari namanya khawatir. Makanya tadi di awal saya katakan, jangan biarkan
hati dan pikiran kita terfokus kepada situasi masalah yang membuat kita menjadi khawatir. Tapi fokuslah kepada berkat-berkat Tuhan, fokuslah kepada karya Tuhan, fokuslah kepada cinta kasih Tuhan, supaya rasa khawatir kita semakin mereda, dan diobati oleh kuasa Tuhan tersebut. Rasa khawatir tetap ada, supaya apa? Supaya kita semakin was-was, semakin waspada, dan mengarahkan rasa was-was dan waspada kita itu kepada Tuhan semata. Bukan kepada pikiran kita pribadi, hati kita saja, kekuatan kita saja, tidak. Tetapi rasa khawatir itu mengajari kita supaya kita bisa waspada, bisa kita was-was, semakin berpikir dewasa, semakin wanti-wanti, dan semakin kita libatkan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah nih. Tuhan, saya sedang khawatir. Tuhan, saya sedang bingung. Artinya, biarkan Tuhan menjadi saluran jawaban segala rasa khawatir yang kita miliki. Maka oleh karena itu, kata jangan khawatir adalah maksudnya libatkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita masing-masing. Surah Paulus kepada jemaat Filipi ini membawa sebuah nasihat yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sejujurnya, kita adalah manusia yang tidak bisa luput dari rasa khawatir. Terkadang kita khawatir tentang makanan, penghidupan, ekonomi, bahkan tentang hari esok yang kita tidak tahu, kita pasti akan mengkhawatirkannya. Namun di sini Paulus berkata, jangan kekhawatiran itu menguasai hati kita. Bagaimana cara kita tidak dikalahkan oleh rasa kekhawatiran? Yaitu melalui doa. Melalui doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Doa yang isinya ada permohonan dan penuh ucapan syukur. Jadi artinya amang inang, dari bacaan kita saat ini, kita bawa sadar, ternyata kita adalah manusia yang lemah. Kita butuh bantuan. Kita ada yang lemah. Kita butuh pertolongan. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang mampu dengan kakinya sendiri. Tidak ada yang bisa bertahan dalam menjalani hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan uang kita, sebanyak-banyak kita kumpulkan harta kita, tentu rasa khawatir itu tidak akan pernah pergi. Walaupun kita habiskan uang kita dengan sekejap, tentu rasa khawatir itu tidak akan pernah bisa pergi. Mau kita kumpulkan orang-orang yang bisa membuat kita tertawa, mau kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat kita terhibur, tentu ketika semua itu bisa sirna, semua itu hilang, semua itu pergi, rasa khawatir pasti akan tetap melekat dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi artinya amang inang, masih banyak manusia menutupi rasa kekhawatirannya dengan rasa egonya masing-masing. Tidak Tuhan libatkan, Tuhan tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Artinya masih banyak orang yang sombong, angkuh. Saya bisa kok, saya mampu kok, saya bisa melewati semuanya tanpa bantuan yang lain, apalagi kepada Tuhan. Ini yang salah menurut Paulus, menurut firman ini. Makanya firman ini melalui hambanya yaitu Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Filipi dan juga kepada kita saat ini, doakan hidupmu, doakan rasa khawatirmu, doakan rasa takutmu, bermohonlah kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi kehidupan kepada manusia, dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah memulai hari dengan hal yang positif, maka rasa khawatir itu pun kita akan mampu melewatinya. Tapi ketika kita mengawali hari dengan kesedihan, dengan marah, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, maka satu hari ini semua itu akan menguras tenaga kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maukah kita sakit amang inang? Saudara-saudara terkasih, padahal tidak ada sedang musim penyakit, kita sudah sakit duluan.
Kenapa? Karena rasa khawatir itu menyerang kesehatan kita. Kita bisa depresi, kita bisa stres, dan kita bisa kehilangan akal dan pikiran kita. Bahkan menjadi hilang iman kita. Makanya firman mengatakan kepada kita diwanti-wanti, berhati-hatilah. Musuh kita bukan hanya berasal daripada luar, tapi musuh kita bisa berasal daripada diri sendiri. Jadi jangan terfokus kepada yang luar, tapi lihat hal-hal bagaimana dalam diri sendiri pun bisa timbul rasa hal-hal yang negatif yang membuat kita semakin lupa siapa Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari aman, kembali pada back to Bible, kembali pada firman Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Ya. Kita mau IQ berapapun itu, damai sejahtera Allah bisa melampaui itu semua. Mau sepintar apapun itu, mau sepintar siapapun kita, mau bagaimanapun kita hebatnya, Tuhan bisa melampaui itu semua. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi mari, dan kata lain adalah serahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersandarlah kepada Dia saja. Biarkan Tuhan bekerja menunjukkan setiap langkah hidup kita masing-masing dan menjamah menenangkan hati dan pikiran kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit menurut kita. Selamat berkarya dan selamat beriman kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur padamu atas berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak dan mengajar kami agar kami selalu bersandar kepada-Mu saja Tuhan. Kami tahu dan kami sadari begitu banyak hal-hal yang kami khawatirkan dalam hidup kami masing-masing. Mengenai tentang keluarga, anak, hubungan saudara, pekerjaan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan lingkungan kami masing-masing. Dan apapun itu semua Tuhan, banyak hal-hal yang membuat kami khawatir. Oleh karena itu Tuhan, kami bermohon kepada-Mu. Ajak dan ajar kami selalu agar kami boleh melibatkan Engkau Tuhan selalu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ajar kami Tuhan agar kami membuka hati dan pikiran kami untuk menyerahkan segala apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami khawatirkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadari kami adalah umat-Mu yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Mari Tuhan, Engkau perlengkapi kami Bapa. Engkau persenjatai kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan cinta kasih-Mu. Supaya kami boleh tetap semangat, bersukacita, dan bisa bersyukur selalu menjalani hari-hari kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, pekerjaan kami, dan ekonomi kami Tuhan. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, dan kami hidup dalam damai sejahtera daripada Engkau. Inilah Tuhan dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini. Shalom. Sumari hono sa
bata Tuhan bataku marene endea sasudeho soku di pada Osiana sasudeho soku di pada